Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada kesempatan ini saya Hernina dari SMK Negeri 2 Kuningan, Guru Produktif Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Pada kesempatan ini saya ingin mencoba berbagi pengalaman tentang kompetensi dasar, yaitu menganalisis dokumen transaksi pada perusahaan dagang dan mengelompokkan dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan jasa. Langkah yang harus kita ketahui sebelum lebih lanjut, yang pertama, kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan berbagai pelayanan atau memproduksi produk yang tidak berwujud dengan tujuan mencari laba. Kemudian, perusahaan jasa dapat bergerak dalam berbagai usaha jasa. Di antaranya adalah transportasi, meliputi perusahaan bis kota, taksi, angkutan umum, dan angkutan desa. Di samping itu ada juga reparasi dan pemeliharaan, meliputi bengkel, cuci mobil, cleaning service, dan lain sebagainya. Di bidang komunikasi, misalnya ada telepon, radio, televisi, surat kabar, majalah, dan sebagainya. Kemudian di tempat tinggal juga meliputi mes, ada hotel, dan penginapan. Kemudian di bidang keahlian perseorangan bisa meliputi ada salon kecantikan, tukang jahit, foto studio, dan sebagainya. Adapun di bidang hiburan, bioskop, dan tempat rekreasi yang lainnya. Di bidang profesi, ada akuntan, pengacara, rumah sakit bersalin, dan notaris, dan sebagainya. Itu adalah contoh-contoh perusahaan jasa pada bidang masing-masing. Kemudian kita akan lihat transaksi perusahaan jasa, transaksinya pada perusahaan jasa. Pada umumnya, semua perusahaan menjalankan proses akuntansi yang sama. Hal yang membedakan satu dengan yang lainnya itu bisa jelas terlihat dari jenis perusahaannya. Alasannya, setiap perusahaan mempunyai kegiatan yang berbeda-beda. Tadi kita sudah singgung perusahaan jasa memberikan pelayanan, sementara perusahaan dagang menjual dan membeli barang dagangan. Sementara di perusahaan manufaktur adalah kegiatan pokoknya adalah mengubah bahan baku menjadi barang jadi. Itu adalah jenis-jenis kegiatan perusahaannya. Kita langsung saja berikutnya. Di sini kita akan membahas dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan jasa. Menurut Mulyadi, ditinjau dari pengelolaan data akuntansi, dokumen atau formulir dibedakan menjadi dua macam, yaitu ada dokumen sumber dan ada dokumen pendukung. Apa itu dokumen sumber dan dokumen pendukung? Kita akan lihat. Dokumen sumber adalah dokumen yang dipakai sebagai dasar pencatatan ke dalam jurnal atau buku pembantu. Sedangkan dokumen pendukung adalah dokumen yang melampiri dokumen sumber
sebagai bukti sahihnya transaksi yang direkam dalam dokumen sumber. Itu penjelasan yang paling dasar yang harus dipahami oleh seluruh peserta didik, sehingga tidak akan terjadi kesalahan. Untuk lebih jelasnya kita lihat bagian di sini. Kita lihat ada transaksi, kemudian dari transaksi dokumen sumbernya seperti apa dan dokumen pendukungnya. Itu silakan dipelajari dan dipahami sehingga kalian bisa menjelaskan apa pengertian dari dokumen sumber dan dokumen pendukung. Kemudian berikutnya kita akan lihat contoh-contoh realnya, bentuk dari dokumen yang tadi telah kita sampaikan bersama. Yang pertama, kita ada dokumen atau yang disebut dengan nota kontan. Nota kontan adalah bukti pembelian barang secara tunai yang dibuat oleh penjual. Dan aslinya atau dokumen aslinya akan diberikan kepada pembeli, sedangkan tembusannya untuk arsip atau bukti transaksi bagi penjual. Ini saya contohkan adalah nota kontan yang sifatnya masih simpel, tetapi pemahamannya harus kalian pahami. Di sini ini yang namanya nota kontan. Jadi yang perlu diingat oleh kalian adalah nota kontan itu adalah transaksi yang dilakukan secara tunai. Berikutnya setelah nota kontan, kalian juga akan melihat faktur atau invoice. Faktur itu apa? Bukti pembelian atau penjualan yang dilakukan secara kredit yang dibuat oleh penjual. Faktur terbagi dalam dua, yaitu faktur pembelian dan faktur penjualan. Jadi, di sini kalian harus bisa membedakan antara faktur penjualan dan faktur pembelian. Kita akan lihat berarti faktur penjualan itu merupakan transaksi dari si pembuat faktur tersebut. Sementara faktur pembelian adalah pelaku atau orang yang dituju dari faktur tersebut. Jadi tolong hati-hati karena di sini hal yang sangat penting yang harus kalian perhatikan karena pengaruhnya pun akan berbeda. Berikutnya setelah faktur, di sini juga ada nota kredit. Apa itu nota kredit? Yaitu surat bukti terjadinya pengurangan piutang. Tolong dipahami dan ditekan bahwa nota kredit adalah pengurangan piutang. Karena adanya pengembalian barang yang dibuat oleh penjual. Lembar yang asli diberikan kepada pembeli, sedangkan salinannya disimpan oleh penjual. Lihat kita bentuknya atau formatnya dari nota kredit. Di sini akan mengurangi piutang usahanya. Tolong pahami dan cermati oleh kalian. Berikutnya kita akan lihat ada juga istilah yang lain yaitu nota debit. Apa itu nota debit? Nota debit adalah surat bukti terjadinya pengurangan utang usaha
karena adanya pengembalian barang dagangan yang tidak sesuai dengan pesanan atau rusak yang dibuat oleh pihak pembeli. Lembar yang asli diserahkan kepada penjual dan salinannya disimpan oleh pihak pembeli. Contohnya, tolong kalian cermati dan amati sehingga kalian setelah mencermati dan mengamati, pasti kalian akan bisa membedakan antara nota debit dan nota kredit. Berikutnya, yaitu ada cek. Cek adalah surat perintah membayar kepada bank dari orang yang menandatangani untuk membayar sejumlah uang yang tertulis dalam cek kepada pembawa atau orang yang namanya disebut dalam cek. Ini adalah alat pembayaran yang banyak digunakan untuk mempermudah transaksi sehingga bisa berjalan lebih efisien. Kemudian berikutnya ada biliar giro. Sama, biliar giro juga yang dikeluarkan dari suatu bank. Sementara biliar giro adalah surat perintah memindah bukukan dari nasabah suatu bank kepada bank yang bersangkutan untuk memindahkan sejumlah uang dari rekeningnya ke rekening penerima yang namanya disebut dalam biliar giro pada bank yang sama ataupun bank yang berlainan. Untuk lebih jelas, silahkan kalian pelajari. Jadi di sini ada nama banknya, kemudian jenisnya biliar giro, ada nomornya, ada tanggal pencairannya dan sebagainya. Di sini kalian pelajari dan kalian bedakan antara cek dan biliar giro. Semoga dengan video ini kalian bisa memahami lebih paham lagi dan lebih jelas lagi. Setelah itu masih ada bukti yang lain yang perlu kalian ketahui adalah bukti memorial. Jadi bukti memorial itu apa? Itu adalah bukti transaksi internal yang berupa memo atau catatan dari pinjaman perusahaan kepada bagian akuntansi untuk melakukan pencatatan suatu kejadian. Contohnya, di sini ada bukti memo. Kemudian dari siapa memo itu? Yaitu dari Tuan Pajar. Kepada siapa? Ke bagian akuntansinya. Isinya apa? Dari hasil penghitungan dihasilkan informasi sebagai berikut, bla 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 bla. Ada asuransi, ada, sehingga nanti kalian akan pahami. Ini bentuk-bentuknya disetujui dan dibukukan. Itu adalah memo. Jadi kalau kalian pahami dokumen-dokumen yang tadi telah disampaikan itu, yang pertama kalian harus paham jenis-jenis dokumen tersebut, apakah masuk ke dalam dokumen sumber ataukah ke dokumen pendukung. Setelah kalian paham proses pembuatannya dan proses prosedural yang terjadi, kalian juga harus bisa memahami, menganalisis dari dokumen-dokumen tersebut, apa pengaruhnya, apa reaksinya terhadap aset perusahaan. Apakah bersifat
menambah ataukah berkurang? Dan kalau menambah, bagaimana letaknya? Apakah di debit ataukah di kredit? Itu yang perlu kalian pahami. Jadi untuk pertemuan hari ini cukup pada pengenalan dokumen-dokumennya, dan selanjutnya silahkan pelajari oleh kalian untuk memahami bagaimana menganalisis dokumen-dokumen tersebut. Rupanya video dari saya cukup sekian. Semoga video yang saya sampaikan bisa berguna untuk pemahaman-pemahaman awal, supaya kalian dalam menyelesaikan satu siklus akuntansi bisa dengan mudah dan bisa lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bisa bermanfaat. Salam sehat dari saya, selamat siang. Semoga kita tetap menjadi lebih baik dan lebih baik untuk hari-hari ke depannya. Selamat pagi.